Muhammad itu nggak pantas bahkan disebut nabi. Bahkan dia nggak pantas. Kenapa saya katakan? Muhammad itu nggak pantas bahkan disebut nabi. Bahkan dia nggak pantas. Kenapa saya katakan? Iya. Kalau misalnya manusia itu dari waktu lahir dia tidak berbuat dosa sama sekali, apakah dia akan mati? Jadi dari obrolan ini saya harapin ada sesuatu. Oh iya, satu lagi Pak, singa bersin keluar kucing. Masa kucing lahir dari kucing singa ini? Tapi agamanya mengajarkan bumi di datar. Sekarang gini Pak Ladu. Kalaupun dia memiliki ilmu agama yang paling tinggi, bisakah ilmunya itu membangkitkan dia ketika dia mati? Perbedaan antara keyakinan Islam dan Kristen tarik sih gitu. Karena saya dulu saya pernah tinggal di Jogja. Saya dulu pernah kerja lah, di atasan saya itu orang Kristen. Bapak Islam atau Kristen Pak? Saya Islam. Ya, ada yang mau Islam, ditanyakan tapi Islamnya juga enggak hanya sebatas KTP mungkin ya. Ya, Bapak ada yang mau ditanyakan Pak seputar Islam Kristen? Silakan. Saya waktu itu dengar saya ikutin terus. Kalau nggak salah, maaf nih ya, saya mau nanya, mbaknya dulunya Islam? Iya. Sekeluarga? Iya. Terus sekarang hanya mbaknya sendiri yang pindah keyakinan? Iya. Oh, boleh tahu nggak alasan dasar mungkin? Karena pasti perpindahan apalagi keyakinan itu pasti ada dasar yang betul-betul. Iya dong. Harus dong. Apa itu? Mencari Tuhan yang benar dong. Yang bisa menjadi tempat bersandar kita setelah kita mati. Bisa diterima. Keyakinan ya. Iya dong. Karena memang atau mungkin ada keraguan dari keyakinan yang sebelumnya. Ragu banget. Misal Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Tuhan nggak pernah bisa jawab apa pertanyaan hidup saya. Terus kalau misalnya di yang keyakinan yang baru bisa? Bisa dong. Oke. Saya juga bukan Islam yang betul-betul tahu dalam masalah agama. Karena Pak, kita mulai ya dari pertanyaan saya dulu. Bapak tahu nggak kenapa manusia itu bisa mati? Karena manusia itu pasti meninggal karena ada umur kalau secara fisik nih, secara ilmiah kita menua nih, manusia, bumi juga, matahari juga ada waktunya dia. Oke. Kenapa manusia bisa menua? Apa alasannya manusia menua? Padahal manusia makan terus. Oh enggak. Kalau menurut saya sih setiap pertanyaan gini Pak, apakah Tuhan menciptakan manusia itu untuk menua dan mati? Iya. Suatu saat kita akan mati. Dalilnya? Tidak, nggak ada memang dalilnya, memang Tuhan ini nggak bisa jawab. Coba cari di Quran. Oke, itu nanti akan saya cari di Quran ya. Tapi kalau di Alkitab saya bisa kasih ayatnya. Misal, ayat yang mana? Ada dong. Nah, ini makanya saya bilang. Kita ini aja sharing secara ini aja ya, sharing secara biasa aja. Memang penting sekali. Kemarin saya lihat sharingnya malah kebawa emosi segala macam. Nggak apa-apa, biasa. Kita saling karena rasional kita kedepankan gitu. Nah, coba Bapak baca di dalam Kejadian. Saya nggak punya Bible. Nih ya, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu. Nah, ini bahkan kenapa perempuan-perempuan melahirkan juga kesakitan? Ada juga jawaban di sini. Aku pun bingung. Kok semua ada jawabannya di sini gitu. Kenapa manusia sekalipun dia kaya dia mengeluh? Jawabannya di sini semua. Ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Tuhan Yesus itu berfirman seperti ini di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi manusia itu mati oleh sebab melanggar perintah Tuhan. Jadi sejak semula apakah manusia diciptakan untuk mati? Tidak. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mengalami kematian. Nah, ini jawaban Yesus ya. Oke. Dikatakan begini.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu engkau mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Ini relate sekali nih. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan tanah, engkau akan kembali menjadi debu dan tanah. Ini. Jadi manusia itu mati bukan karena Tuhan yang menetapkannya, bukan. Tetapi karena manusia itu melanggar perintah Tuhan. Oke, itu boleh, itu mungkin di Bible seperti itu ya, di Injil. Tapi saya masih berkeyakinan ada, ya maklum lah ya Mbak ya, saya nggak seperti yang tadi saya bilang, saya agama saya masih di level paling bawah, hanya karena mungkin pertama awalnya dulu juga karena keturunan ya, bawaan dari orang tua agama ini pasti anak ini. Tapi gini Pak, saya nggak mau jauh ke situ. Sebentar, oke. Saya nggak mau jauh ke situ ya, tapi saya mau ke poinnya gitu Pak. Setiap makhluk yang hidup semua akan mati. Kenapa Tuhan menciptakan lalu mematikan? Katanya Tuhan maha kasih. Kenapa dia sejahat itu? Kayak kurang kerjaan. Ya, ibarat kata ada sepasang orang tua ya, melahirkan anaknya terus umur sekian, gua matiin loh. Orang tua aja nggak ada yang kayak gitu Pak, kalau secara waras mentalnya. Tapi kenapa Allah itu menghidupkan terus mematikan, menghidupkan terus mematikan? Kayak orang kurang kerjaan nggak sih? Saya lebih relate ke sini. Enggak, saya lebih relate ke sini. Allah itu justru tidak menubuatkan untuk menghidupkan dan mematikannya. Padahal tau nggak Pak? Kalau kita tarik garis benangnya, kita tarik benang merahnya ya. Katanya Allah menurunkan Taurat. Kenapa Allah melewatkan Taurat Musa ini? Ini Taurat Musa loh. Yang saya bacakan ini Taurat Musa. Kenapa Allah tidak tahu ini? Kita percaya. Ada. Loh, percaya tadi jawaban Bapak. Allah mau menghidupkan terus Allah mematikan. Ternyata di Taurat yang diturunkan kepada Musa tidak seperti yang dikatakan Allah. Apa jangan-jangan Allah, hukum awam, apakah jangan-jangan Allah yang mengutus Musa ini bukan Allahnya yang di Quran? Kenapa beda? Saya yakini. Kenapa beda? Oke. Saya tidak atau Allah lupa? Kitab sebelumnya ya. Yang saya yakini sekarang, saya percaya kitab yang diturunkan itu ada 4, termasuk Injil ya, termasuk Injil. Dan terakhir Al-Quran ya. Yang mungkin Mbak juga dulu pasti punya pemahaman kesana. Tunggu Pak. Saya tanya Anda Pak. Anda tahu dari mana Quran, Injil, Mazmur itu Allah yang nurunkan? Dari guru saya. Dari Muhammad Pak. Sumbernya cuma satu. Loh, kalau tidak dari sini, kalian nggak akan kenal itu apa Taurat. Kalian nggak akan kenal itu apa? Bukan, iya, tapi kalian nggak akan kenal apa itu Mazmur atau Zabur. Kenapa? Kalian sumber iman kalian itu cuma dari satu orang. Satu orang, dan dia sebagai perantara atau perantara pesan dari Tuhan. Tuhan yang mana nih? Ada banyak Tuhan. Enggak, Tuhan cuma satu. Tapi yang pasti Tuhan yang mengutus Musa yang memegang Taurat ya. Saya nggak tahu Musa yang di dalam itu. Soalnya Musa yang di dalam itu nggak megang Taurat sama sekali. Bahkan Musa pun tidak pernah dinarasikan menerima Taurat. Musa yang di sini, ini nggak pernah menerima Taurat. Coba dalilnya kalau ada. Betul. Pernah baca nggak Pak Prof? Pernah, nggak ada. Nggak ada. Itu dalam kurung toh. Musa itu nggak pernah menerima kitab Taurat. Cari aja kalau ada dalil. Oke. Itu menurut persepsi di Mbak ya, boleh dong saya punya persepsi bukan sendiri. Persepsi saya. Itu dari
Al-Quran sendiri yang bilang. Memang ulama sendiri yang mengatakan nggak ada Musa menerima Taurat. Semuanya dalam kurung di situ. Semuanya dalam kurung. Semuanya dalam kurung. Boleh. Itu mungkin untuk nanti saya coba jadi cari jawaban juga ya. Iya. Oke. Makasih Prof. Salam kenal juga Prof. Salam kenal Pak. Salam kenal juga Pak Ladung nih, Pak Ladusing Islam Kristen. Sepertinya itu dari India Pak. Kristen. Oh, Kristen. Saya mau bisa saya bertanya Boleh. kepada Pak Andri. Loh, Anda Hindu loh. Silakan Pak. Iya, saya tadi sempat nyimak ya dari bawah tentang kematian ini ya, kenapa manusia bisa mati. Tapi memang kalau menurut si Allah ini memang kematian ini sudah ditetapkan berdasarkan Ankabut 57 itu dikatakan begini, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Saya mau tanya, terus untuk apa manusia diciptakan sama si Allah kalau memang hanya untuk mati? Untuk menyembah. Untuk menyembah. Iya. Kalau tidak ada yang sembah dia, kenapa? Mungkin saya ini hanya pendapat saya ya. Mungkin kalau yang punya ilmunya itu mungkin dia punya jawaban lain. Tapi ini untuk saya pribadi. Diciptakan untuk menyembah. Untuk menyembah. Karena dari awalnya dulu Adam, ya, dulu di surga karena dia berbuat berbuat kesalahan, memakan buah yang sebetulnya sudah dilarang oleh Tuhan. Akhirnya dia diturunkan ke bumi seperti itu. Waktu di surga sebelum dia makan buah, dia nyembah nggak Pak kira-kira Adam? Iya, menyembah. Berarti di surga nanti konsepnya menyembah? Nanti? Iya. Di surga? Menyembah. Untuk surga nggak tahu ya, itu saya nggak bisa jawab dulu. Saya tertarik sama yang tadi yang Mbak jelaskan di Bible yang Mbaknya bilang yang meninggal itu jika dia berdosa dia baru bisa mati gitu ya? Iya. Akibat dosa manusia itu mengalami kematian. Kalau misalnya manusia itu dari waktu lahir dia tidak berbuat dosa sama sekali, apakah dia akan mati? Orang tuanya yang melakukan dosa sehingga anaknya mati. Misalnya orang tuanya nggak melakukan dosa. Coba, Anda belum berdosa, tapi Adam sudah berdosa. Anda aja dapat dampak dari Adam kan? Betul tidak? Kalau Mbak sendiri anak cucunya Adam juga, kita semua. Semua, makanya dari keberdosaan Adam, kita semua menerima dampaknya. Yang kita terima ini adalah dampak ketidaktaatannya Adam. Jadi karena dosa ya, berarti kita mati itu. Iya, jadi manusia itu mengalami kematian karena dari dosanya Adam, sehingga kecenderungan atau potensi manusia itu bisa berbuat dosa itu diturunkan. Tetapi yang kita tanggung bukannya dosanya Adam, tetapi dampak dari keberdosaan Adam itu kita terima. Apa dampaknya? Mati, berbuat dosa. Itu. Oke, boleh. Ini untuk masalah kematian dan kehidupan ya. Kalau saya kasih contoh ya Pak ya, saya kasih contoh biar Bapak mengerti kenapa kita ini menerima dampak keberdosaan Adam. Contoh, orang tua Bapak pejabat, ya, orang tua Bapak yang pejabat itu korupsi, sehingga dia dihukum, semua hartanya disita. Apa yang terjadi sama anak-anaknya? Menerima dampaknya. Nah itu, jadi yang kita terima ini adalah dampak dari keberdosaan Adam. Bukan kita yang menerima dosanya Adam, bukan kita yang mewarisi dosanya Adam, tapi kita menerima dampaknya. Tetapi yang dihukum ketika pejabat itu korupsi, tetap yang dihukum pejabat itu, bukan kita. Namun dari kesalahan dia, anak-anaknya itu semua kena. Yang dicemooh lah, yang jadi miskin lah, kan semua itu akan berdampak. Kalau ini saya mau tanya, kalau di agama Kristen ada anaknya Adam yang namanya Habil dan Qabil, di Kristen ada nggak? Ada dong, lengkap. Ada ya. Yang satu membuat, yang satu pokoknya yang menjadi bapaknya yang menjadi orang yang seperti itulah, yang punya hati jelek gitu ya. Yang akhirnya Habil dan Qabil. Jadi dia kan iri kepada saudaranya. Akhirnya timbul niat jahat segala macam. Jadi iri kenapa tuh Pak? Coba dari Bapak tahu sejauh ini.
pokoknya, aduh saya lupa juga. pokoknya dia bersaudara, tapi yang satu malah ada iri segala macam. Yang Apa akhirnya yang jadi menyebabkan iri, Pak? apa ya? Saya lupa itu. Hmm, Tapi ini aja. Berarti ada Habil dan Qabil itu ada ya di iya, Kristen? Ada ya. ada. Sampai akhirnya anak beranak sampai manusia sekian. Itu Habel itu mati dibunuh si Kain. mati dibunuh ya. Iya, karena masalah persembahan, kurban. Kurban. Oh, di Iya. Kristen juga sama itu ya, masalah Iya, persembahan. jadi Yang waktu itu kurbannya hewan. kurbannya Habil itu diterima Allah, kurbannya Kain tidak diterima Allah karena kurban itu memang harusnya itu adalah domba. Harusnya itu. Tetapi Kain Tumbuhan mengorbankan ya. dia dari ladangnya, Dari bukan ladangnya. karena sebenarnya korban itu kan kurban darah. Sejak semula kurban yang dilakukan Allah pertama kali itu adalah Ya. Allah Itu ya. mengorbankan domba. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini kan jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ mereka karena kemuliaan Allah itu hilang. Jadi sejak semula Adam dan Hawa itu diciptakan, namun mereka berpakaian kemuliaan Allah karena itu belum ada dosa. Lalu setelah manusia ini jatuh ke dalam dosa, hilanglah kemuliaan Allah itu daripada Adam dan Hawa. Nah, di situ mereka bersembunyi dari Allah, menjauh. Karena mereka malu karena dosa itu. Nah, lalu Allah menghampiri mereka, namun mereka bersembunyi. Dari situlah Allah melakukan kurban untuk pertama kali. Mengambil domba, ada darah yang tertumpah, dan mengambil kulit dari domba itu dan memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Itulah korban pertama yang dilakukan Allah dan diakhiri juga oleh Allah itu dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, kurban untuk menutupi manusia dari dosa. Itu maknanya. Berkesinambungan dari Adam sampai ke Yesus. Betul. Tapi Jadi nggak ada benang merahnya, semua ada benang merahnya. Itulah dasar kurban itu. Nah, tapi sekarang ini yang kita lihat dari Islam sendiri, kurban malah dimakan. Ya kan? Iya, mereka Kurban kurban, itu mereka harusnya- makan sendiri. Kurban Tapi itu ya- kan harusnya gini, Pak. Namanya kurban itu kan berkorban. Artinya menggantikan. Mengorbankan harta, sebagian harta. Berarti menggantikan kan, mengambil dan menggantikan itu. Dengan cara ditutupi Adam dan Hawa, akhirnya kan manusia kembali mendekat dengan Allah itu. Jadi kurban itu memang tujuannya untuk mendekatkan. Nah, kurban yang dilakukan Yesus itu tujuannya juga untuk mendekatkan manusia dengan Allah. Sama macam tujuannya. Jadi kurban itu bukan untuk makan, bukan untuk dimakan. Jadi Yesus itu mengorbankan diri di kayu salib. Padahal kan menurut Kristiani. Jadi kan Yesus itu dikorbankan. Makanya semua orang Kristen itu harus mengenakan Kristus melalui apa? Melalui baptisan. Kalau di zaman Perjanjian Lama, kulit binatang itu yang menutupi manusia akibat dosa. Sekarang dengan kita mengenakan Kristus, kemuliaannya Kristus, kita sudah ditutupi keberdosaan kita melalui Kristus Yesus itu yang menjadi korban itu. Makanya Yesus itu disebut juga domba Paskah Allah. Berarti kan Yesus itu kan Tuhan ya. Koreksi kalau saya salah. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan kan ya. Allah dan manusia. Allah. Dan kenapa dan? Allah dan manusia. Berarti tidak satu dong. Oh, emang tri. Satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat Allah yang menambahkan kemanusiaan. Lah, gimana caranya dia menjadi kurban kalau dia tidak mengambil kodrat manusia? Dia harus menjadi manusia supaya di dalam kemanusiaannya dia bisa mengalahkan dosa. Supaya di dalam kemanusiaannya dia bisa mengalahkan iblis. Supaya di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan kematian. Karena Allah nggak bisa mati. Oke. Allah nggak bisa mati. Allah nggak bisa Itu. disalib. Nggak Maka bisa dia harus disalib. menambahkan kodrat Nah. manusia. Oke. Tapi Mbak tahu ya, kalau pasti udah tahu. Kalau Yesus di Islam itu siapa? Yesus nggak pernah masuk Islam. Enggak, kalau menurut Islam. Kalau menurut Islam, Yesus itu Mbak pasti pernah dengar lah, pasti pernah ngobrol juga. Kalau di menurut dalam kami- Islam, Yesus itu adalah kalimatullah dan ruhullah. Menurut kami, menurut ajaran dari guru saya mungkin ya, bahwa yang dimaksud Tuhan sama umat Kristiani itu, menurut kami
beliau adalah salah satu makhluk termulia. Dia sebagai nabi. Coba, dia Nabi dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat kan? Betul. Nabi Isa, pernah dengar Iya. Nabi Isa nggak? Tahu, Isa itu ya. terkemuka di dunia dan di akhirat kan? Nabi Isa itu Kedengeran nggak Pak suara saya? kedengaran jelas banget dan Oke. suaranya merdu juga. Bapak tahu nggak kenapa Isa disebut terkemuka di dunia dan di akhirat? Saya belum pernah dengar itu. Akhirat itu apa sih Pak? Kalau saya boleh tahu akhirat itu apa nggak sih? Apa sih? Masa setelah kematian, Dunia orang mati kan? setelah malam kubur. Iya, setelah alam kubur. Jadi harus melewati alam kubur dulu kan? Iya. Kalau dia dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat, berarti Isa itu mati dong? Isa, oke, menurut pandangan Kristiani mungkin seperti itu, tapi menurut Oh bukan, ini menurut Quran. menurut pandangan kami. Enggak, ini menurut Quran. Oke, menurut Quran. Tapi berarti saya salah ya. Saya masih gini, bahwa saat Yesus disalib, Tunggu Pak. Kenapa Isa terkemuka di dunia dan di Nabi akhirat? Isa itu Sabar. diangkat. Mungkin Diangkat tidak. ke langit. Mungkin tidak. Seseorang terkemuka di akhirat kalau dia belum melewati akhirat. Logikanya. Karena menurut saya Allah itu, Tuhan itu dia maha segala-galanya ya, tidak hanya maha pengasih Kan sama maha dibilang penyayang saja. akhirat itu adalah tempat di mana orang setelah melewati kematian. Betul? Itu tadi jawaban Bapak? Oke. Kalau Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, berarti dia sudah melewati fase kematian itu. Sehingga dia dikatakan terkemuka. Tapi Apa maksudnya terkemuka? Berarti dia terkenal. Berarti orang-orang di alam maut sudah mengenal dia. Ini secara Quran loh Pak, logikanya. logika Pak Prof paham nggak sih? Menurut ilmu, boleh nggak saya jelasin sedikit? Paham. Ini insight baru nih ya, baru paham juga nih aku. Kalau menurut saya dan mungkin dari ilmu yang saya dapat dari guru saya, bahwa Nabi Isa itu sebelum itu sudah namanya Allah maha segala-galanya ya, meskipun dia tidak harus melewati dulu alam kubur. Karena Allah maha segala-galanya loh. Tidak hanya maha pengasih dan maha penyayang saja, Pak, maha segala-galanya. logikanya Jadi, gimana sih Pak? Isa itu tidak bisa dijelaskan secara ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, seperti misalnya sebenarnya Nabi bisa. Muhammad yang Isra Miraj, tahu kan cerita peristiwa Isra Miraj? Ya, mimpi ya. Oke, menurut Bapak mimpi? Memang di hadis memang mimpi. Oke, boleh gitu ya. Tapi menurut kami percaya itu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak masuk logika kita sebagai manusia, karena Allah maha segala-galanya. Dia bisa. Bapak percaya Isra Miraj itu bukan mimpi dari siapa Pak? Dari apa? Dalilnya dari siapa? Karena keyakinan saya sendiri. Keyakinan, berdasarkan keyakinan, nggak pakai dalil. Saya mau jangan ke situ dulu Pak Ladusing. Saya penasaran dengan Nggak apa-apa, Isa. Pak Ladusing, itu memang hak masing-masing. Gitu. Enggak, ini saya Boleh. penasaran dengan Isa ini Pak. Uh-uh. Seriusan. Kalau Isa itu dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat, saya kemarin juga sempat posting ini. Berarti orang-orang yang di akhirat, orang-orang yang di dunia orang mati itu mengenal dia. Kira-kira siapa yang sudah masuk ke dalam dunia orang mati lalu dinaikkan ke hadirat Allah? Lalu dinaikkan ke Hadirat Allah. Mustahil Pak. Orang itu, misalnya ini kayak jembatan. Mustahil orang itu bisa langsung sampai sini. Kalau enggak ini dilewatin dulu, kan gitu kan. Nah, dia ini dunia orang hidup, ini dunia orang mati. Inilah akhirat itu. Kalau dia yang hidup tidak melewati ini, bagaimana dia sampai kepada hadirat Allah? Dia harus melewati ini semua. Dunia orang mati ini, akhirat ini. Tidak mungkin orang yang di akhirat ini mengenali Isa. Itu makna terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka artinya dia ternama di akhirat. Apa orang-orang mati yang sudah mengenali dia? Siapa kira-kira? Kalau dia tidak turun ke dunia orang mati, mungkin nggak dia dikenal. Kalau Agnes Monica tidak jadi artis, mungkin nggak dia dikenal. enggak? Berarti ada yang melihat dia dong, ada yang memasukkan dia dong. Mungkin nggak Isa ini terkemuka di akhirat? Kalau orang-orang yang di akhirat ini tidak menyaksikan dia, mungkin nggak?
Saya lah, enggak kami ya, saya sangat percaya sama Al-Quran dan Al-Hadis. Saya percaya. Saya itu Oke. lagi menjelaskan tentang Quran ini. Oke. Quran dan apa yang sudah dijelaskan dalam Quran dan apa yang sudah diberitakan sama Nabi untuk hadis ya, hadis. Pak Prof, di mana sih? Aku mengangkat sampai pengikut-pengikut Isa itu Pak Prof, saya lupa ayatnya. Ali Imran berapa? Ali Imran 55. Coba dibacain gimana itu? Lupa aku. Ali Imran ayat 55 sebentar ya. Surat 3 ayat 55 aku bacain ya. Membuat pengikut-pengikutnya itu loh. Iya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Nah, itu. Mewafatkanmu lalu Mengangkatmu. itu tadi makanya saya bilang dari hidup Al-Baqarah ayat Ali Imran ayat 55. Al-Imran ayat 55. Ini seru nih. Nggak apa-apa kita berbagi. kita Jadi siapa diskusi tahu, apa yang siapa nggak ya, oke. Diskusi sehat ya. Siapa tahu saya mungkin kalau misalnya nanti suatu saat dari hasil diskusi ini saya bisa ada semua yang bisa saya terima, mungkin who knows. Al-Imran. Ini tadi yang saya mau masalah Yesus disalib itu, Mbak. Karena ini pandangan saya ya, Prof ya, pandangan saya boleh ya, saya punya pandangan sendiri. Jika seorang Tuhan dia sampai bisa mati disiksa oleh manusia karena dia sebegitu sayangnya kepada kita sebagai umat manusia, di mana dong harga diri ini untuk pendapat saya ya, sebagai Tuhan yang maha segala-galanya, yang sangat mulia, yang tidak bisa sedikit pun bisa diinjak-injak harga dirinya oleh manusia. Berarti yang saya pikir, berarti Tuhannya, maaf ini boleh dong saya berpikir, berarti Tuhan Yesus itu berarti hanya maha pengasih dan maha penyayang saja. Maksudnya nggak ada harga diri gitu Pak? Sampai bisa sama manusia, bisa sampai disiksa sebegitu parahnya. Saya pernah lihat nonton film Yesus yang buatan yang sutradaranya Mel Gibson itu, ngeri memang. Gini Pak, di mana derajatnya yang tinggi gitu kan? Di mana kemahakuasaannya gitu nggak sih lebih tepatnya? Karena kok bisa sampai bisa kayak gitu. Tapi kalau sebagai nabi, sebagai manusia itu berarti betul-betul, karena memang nabi, semua nabi dia godaannya itu betul-betul sangat berat, termasuk Nabi Muhammad godaannya dilempar. Gini Pak. Kalau manusia kan tadi sebenarnya udah nyambung banget ke kejadian 3 tadi ya. Manusia itu kodratnya setelah jatuh ke dalam dosa adalah dicobai iblis terus. Ya. Kira-kira Pak, kalau Bapak hidup sebagai manusia, terus Bapak diludahi, apa yang Bapak lakukan sebagai manusia? Untuk saya, tergantung karakter masing-masing. Tapi untuk saya, enggak. Enggak apa-apa. Sebagai diri Bapak, apa yang sebagai Bapak saya lakukan? Sebagai saya ya, ya mungkin ada alasannya dong. Iya. Ada alasannya ya. Nah, alasannya apa dulu nih? Good. Kira-kira Pak, kenapa orang-orang Israel saat itu meludahi Yesus, mengolok-olok Yesus, bahkan menyalibnya Yesus? Bapak tahu nggak alasannya apa? Karena mungkin dia membawa satu kepercayaan yang baru, yang berbeda dari yang selama ini mereka percayai. Kalau dia adalah seorang nabi, harusnya dia membawa ajaran yang sama. Nabi itu tidak pernah membawa ajaran yang berbeda. Itu satu. Saya mau kasih tahu Bapak, secara real yang ada di dalam Alkitab. Makanya saya bilang Quran ini memang nggak ada isinya. Bahkan dia nggak tahu ajaran Isa itu apa. Nggak ada isinya, sampah. Saya kasih tahu. Kenapa? Enggak, sebentar. Saya kasih tahu. Sangat menghargai ini, Mbak. Boleh, maaf ya. Ini makanya memang nggak ada Pak isinya. Sehat tanpa harus. Iya, ini beneran sehat. Ini beneran sehat. Karena memang nggak ada info di situ. Mendiskreditkan kepercayaan orang lain. Saya sangat menghargai itu. Oke. Bapak mau saya kasih tahu ya, mungkin ya baiklah. Saya juga mungkin bisa aja menyebut seperti itu, tapi saya perbaiki lagi ya, nggak usah dengan mendiskreditkan kepercayaan yang lain. Saya sangat menghargai itu. Santai Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang nggak ada isinya. Itu satu. Yang kedua Pak, kalaulah memang Allah ini tahu segala sesuatu,
Kenapa Allah tidak tahu bahwa Isa mengaku Allah, sehingga dia harus diludahi, sehingga dia harus dirajam, sehingga dia harus disalibkan? Kenapa Allah nggak tahu? Tahu nggak kenapa? Makanya saya bilang, tidak mungkin sekonyong-konyong Yesus itu ya diperlakukan demikian. Kenapa? Padahal dia berbuat mukjizat. Padahal dia memberi makan orang ribuan, menyembuhkan orang sakit. Sabar, itu nggak penting mukjizat itu. Ya, karena dia mengaku Allah dan melakukan pekerjaan Allah. Makanya saya bilang, di situ Allah bahkan tidak tahu apapun ajarannya Isa. Nah, mungkin Padahal ada perbedaan keyakinan di situ, sabar. Padahal Yesus memang tidak bawa kitab. Bahkan Yesus itu bukan membawa Injil. Yang dipakai oleh Yesus itu adalah Taurat. Yang diajarkan Yesus itu adalah Taurat. Jadi kalau dikatakan Isa mungkin membawa ajaran yang baru, beda dengan yang lain. Oh, nggak ada. Semua nabi itu semua membawa ajaran yang sama. Kecuali ya yang gadungan yang terakhir ini, saya nggak tahu dia bawa ajaran apa. Islam. Ya. Nah, itu ya Pak. Jadi kalau saya mau menjelaskan secara dalam lagi, kenapa Yesus itu tidak membalas orang-orang yang tidak membalas setiap perbuatan jahat orang. Kenapa? Karena dia bukan mau melawan orang, dia mau melawan dosa. Tadi saya sudah katakan, sengaja Allah itu mengambil kodrat manusia untuk mengalahkan dosa dalam daging. Jadi yang dia dikatakan tidak kuasa itu justru dia berkuasa di dalam nafsunya sebagai manusia. Dia menguasai nafsunya itu dengan sempurna, dengan tidak jatuh ke dalam dosa. Makanya tadi saya tanya, Bapak kalau kira-kira ditampar, Bapak akan melakukan apa? Ketika Bapak membalas tamparan itu, maka Anda sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia benar-benar mengontrol hawa nafsunya sebagai manusia. Disitulah dia berkuasa atas daging, keinginan daging. Bahkan dia bisa mengontrol. Dia secara manusia, dia itu pasti punya nafsu. Nafsu makan, nafsu selayaknya manusia biasa. Tetapi apakah dia jatuh ke dalam dosa? Tidak. Justru disitulah kemahakuasaannya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi kalau orang-orang sempit berpikir dengan mengatakan, di manakah kemahakuasaan Yesus ketika dia jadi manusia? Justru kemahakuasaannya itu terlihat nyata ketika dia sanggup mengampuni orang yang sudah menciderai dia. Bisa nggak orang melakukan seperti itu? Makanya saya bilang, Yesus itu bukan mau melawan manusia. Dia melawan dosa. Dia melawan iblis. Dia melawan kematian. Ini kalau manusia cuma ngelawan manusia, lawan manusia. Itu bukan levelnya Allah. Levelnya Allah itu mengalahkan dosa. Levelnya Allah itu mengalahkan iblis. Levelnya Allah itu mengalahkan kematian. Yang tidak bisa dilakukan manusia. Kalau misalnya waktu penyaliban itu pernah Yesus itu berteriak atau misalnya minta tolong sama Tuhan yang lama sabaktani itu gimana? Dia bermazmur. Tadi saya sudah katakan, di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan dosa. Taurat itu ada karena banyaknya pelanggaran. Dia minta tolong sama Tuhan. Gak ada dia minta tolong, Tuhan tolong gitu. Yesus saja bilang, gimana, kalau aku mau, aku bisa mengutus berlaksa-laksa malaikat untuk menurunkan aku. Yesus itu mengutus nabi, mengutus malaikat kok. Ngapain dia minta tolong? Kalau dia bisa membangkitkan Lazarus dari mati, untuk apa dia minta tolong? Kalau dia bisa berjalan di atas air, ngapain dia minta tolong? Kalau dia bisa mengubah air jadi anggur, ngapain dia minta tolong? Kalau dia bisa menyembuhkan orang yang sakit pendarahan dan kusta, ngapain dia minta tolong? Secara logika, sebentar. Makanya tadi saya bilang, Yesus itu di kayu salib sana bukan mengalahkan manusia. Udah saya bilang, mengalahkan apa? Mengalahkan iblis. Iblis itu berteriak-teriak waktu dia disalib. Kalau kau memang anak Allah, turun kau, kata iblis. Apakah Yesus taat sama iblis? Kalau manusia secara rasional, kita itu akan turun kan, menurunkan segala kuasa kita, ambil koneksi kita untuk menurunkan kita. Itu secara manusia yang hanya mengandalkan akal dan emosinya aja. Tetapi Yesus tidak demikian.
Dia benar-benar mengalahkan iblis di situ. Di atas kayu salib, tahu nggak siapa yang dipermalukan? Iblis. Kenapa? Karena iblis mau dia melawan Allah dengan cara ngikutin iblis. Paham nggak di sini? Iblis pengen Yesus melawan Bapa yang mengutusnya dengan jalan taat sama iblis. Iblis maunya dia turun. Kalau Yesus turun, kalahlah Yesus. Kalau Yesus membalas perlakuan orang yang jahat kepadanya, kalahlah Yesus. Justru iblis itu akan senang ketika Yesus itu marah, emosi, dan berbuat dosa. Yang kayak gini nih gak akan sampai di hati orang-orang yang culas, di hati orang-orang yang hanya ingin kuasa dunia, di hati orang-orang yang hanya ingin kehormatan dunia. Kalau orang-orang yang sekarang ini memang sukanya apa? Kehormatan dunia. Tetapi Yesus bilang apa? Aku tidak membutuhkan hormat dari siapapun. Jadi kalau dikatakan, kok tragis banget ya Yesus ya, gak ada harga dirinya. Yesus bilang, apalah kehormatan dari manusia? Bapakku sudah mempermuliakan aku. Lebih dari kehormatan yang diberikan manusia. Kehormatan Kalau yang diberikan dia manusia, kalau sebentar. sebagai nabi, menurut saya rasional. Dia Anda kan hanya memandang dia sebagai nabi. Nabi Muhammad cabul. Iya. Stop dulu. Muhammad itu nggak pantas bahkan disebut nabi. Bahkan dia nggak pantas. Kenapa saya katakan? Tidak ada akhlak nabi yang mukanya asam sama orang buta. Tidak pantas saya bilang. Itu Saya rasa sabar Pak. Saya rasa Pak Andri lebih cocok. Sabar. Saya rasa Pak Andri lebih cocok jadi nabi daripada nabi gadungan itu. Sebentar, jangan dipotong dulu. Anda harus dapat poinnya. Poinnya adalah yang saya katakan tadi. Yesus itu mau mengalahkan dosa dalam daging, bukan mau mengalahkan ego manusia dalam daging. Bukan. Yang mau Yesus kalahkan itu adalah iblis. Bukan sekedar manusia yang kalau dengan cara gini aja sama Yesus itu hancur semua. Bukan itu caranya dia. Ya. Jadi dia benar-benar menjadi sama seperti manusia. Kan dikatakan dia merendahkan diri. Tahu nggak kenapa Yesus itu merendahkan diri, bukan meninggikan diri? Karena Allah itu kebalikan dari iblis. Iblis itu suka meninggikan diri sehingga dia jatuh. Tetapi Allah yang maha tinggi, dia memang merendahkan dirinya secara logika. Secara logika Pak. Coba Pak buka itunya, mute-nya. Secara logika Pak, adakah yang maha tinggi meninggikan dirinya? Saya tanya Anda, mau mengatasi apa dia? Coba Pak Andri, mungkin nggak Allah yang maha tinggi meninggikan dirinya kepada manusia supaya dia dielu-elukan, mendapat hormat dari manusia? Gak ada Pak. Yang ada adalah yang maha tinggi merendahkan diri. Kalau ada ilah yang meninggikan dirinya, saya pastikan itu ilah yang belum tinggi, belum cukup tinggi. Prof, mungkin gak Pak Prof? Langit mengaku-ngaku dia tinggi. Nggak mungkin, karena udah tinggi. Karena udah tinggi. Hanya yang rendah yang mengharapkan ditinggikan oleh manusia. Yohanes 17 ayat 5. Bapa itu sudah mempermuliakannya dalam hadiratnya sebelum dunia ini ada. Jadi memang konsepnya Yesus itu adalah Allah yang merendahkan diri, bukan yang meninggikan diri sehingga dia harus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Itu adalah keinginan dan ketamakan iblis. Kita bisa lihat di dalam Matius 4. Seperti apa iblis itu ingin sekali ditinggikan, ingin sekali disembah sujudin. Kayak Allah. Nah itu Pak, jadi jangan Anda mengira Yesus itu tidak pantas. Tuhan itu seperti itu diperlakukan. Pantas. Karena itu adalah upayanya mengalahkan dosa. Upaya dia mengalahkan iblis. Upaya dia mengalahkan kematian. Untuk orang-orang yang kepalanya isinya sampah, dia nggak akan nyampe untuk ini. Tekbir, silakan Pak Prof mungkin mau menarasikan sesuatu. Lanjut aja tak, lanjut, nggak apa-apa. Saya cuma minta Bapak itu buka ini untuk apa? Menanggapi. Aku menyimak sambil mengasah pisau nih. Mau menyembelih korgi.
Silakan Pak Andri. Silakan ditanggapi. Suara token Kak Agatha udah dimaklumin aja, nikmati aja tokenku itu. Masa bangga sih Pak Prop sama manusia yang sukanya membun-bun, seolah-olah berkuasa, kearoganannya gitu. Enggak dong, malu-maluin dong gitu. Kan manusia dilihat dari nilainya. Kalau dia membun-bun, itu nggak ada nilainya. Iya. Apalagi kalau dia emosi nih kayak saya. Aku marah, turunkan ayat. Makanya kalau ada nabi yang seperti itu cocoknya bukan tinggal di masyarakat, tapi di lapas. Aduh ketawa. Iya, saya heran sama si Allah ini ya. Di sini ada ayat saya temukan ini, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah. Kok dia ciptakan sesuatu hanya untuk menyembah-nyembah? Ini kan lucu. Dia yang ciptakan dia kayak haus pujian ya. Iya. Haus kemuliaan gitu. Iya. Haus hormat. Tanpa kamu minta, kalau orang melihat kamu lebih mulia dari dia pasti akan menyembah tanpa kamu minta. Ini kok ada orang model kayak begini mau kayak apa namanya nih, caleg lah ya, apa kumpul massa supaya dia dicoblos namanya, kayak begini modelnya. Ada sesembahan kok model-modelnya gila hormat kasih Allah, kan aneh-aneh. Ayo Pak, kita berdua diskusi. Pak Prop, harusnya gini nggak sih kalau Yesus itu secara nabi ya, secara dari perspektif Islam ya. Ketika Yesus itu difitnah ya, harusnya dia minta turun ayat ya kan Pak Prop? Iya benar. Harusnya loh. Jadi Injil tuh ada asbabun nuzulnya ya? Iya. Kalau nengok itu ya, kita bikin narasinya dari perspektif mereka gitu ya. Jadi ketika Yesus itu mau dibunuh, turun ayat, stop. Turun ayat, sabar. Assalamualaikum, mau turun ayat. Allah mengatakan ini kan gitu. Terlalu simpel ya untuk Yesus itu lolos dari penyaliban sebenarnya. Pas aja turun kan ada bunyi begini kan, kalau di sebelah itu suara lonceng kan, kalau ini pas dia minta ayat mau turun bunyinya begini, apa Allah tega. Tadi insight-nya banyak banget ya. Setiap malam kita menemukan insight atau pengetahuan baru ya. Jadi ternyata akhirat itu memang adalah setelah dunia orang mati, dan bahkan itu di lokasinya di alam barzah, alam baka atau alam barzah ya. Jadi kalau Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat, kalau dia belum pernah mati, itu ngaco itu. Lucu dong, masa dia terkemuka di akhirat tapi dia nggak pernah mati kan? Agnes itu nggak akan terkemuka di Tegal. Kalau orang Tegal itu nggak nengok dia dalam TV kek, dalam live-nya langsung kek, nggak mungkin. Iya bener. Pasti orang Tegal itu bilangnya Agatha, nggak mungkin Agnes, karena Agatha terkenal di Tegal. Jadi logat Malaysia sekarang Tegal ya, emang serba bisa nih. Terus iya tadi juga satu lagi ya yang Agatha aku mode ngapak. dapat pemahaman baru. Benar juga. Bukannya Yesus itu nggak bisa ya waktu dia disiksa sama tentara Romawi. Saya rasa seluruh kerajaan Roma pun ya itu Yesus cuma bawa siapa? Yesus bisa menang cuma bawa satu orang lawan seluruh kerajaan Roma. Kalau nggak salah di zaman itu pasukan Roma itu cuma 700.000. Yesus bisa menang lah, bawa satu orang aja, siapa tau nggak? Dia bawa aja Lazarus, ya. Lazarus mati bangkit lagi ya. Zombie. Ya, dia menang, pasti menang. Lazarus lawan, bangkitin lagi. Lazarus ditikam, ditempel lagi ya kan, kayak kupingnya orang yang di Getsemani itu kan. Iya. Ya, itu juga. Tapi pasti orang Romawi protes, Pak Bro. Orang Romawi, wah curang, main begituan. Tapi itu terlalu ribet Pak Bro. Udah saya bilang kan, tunggu, stop. Ayat. Sesungguhnya. Ayat. Selesai. Masalah itu selesai. Semua masalah selesai tanpa masalah dengan
ayat, Ayat. turun ayat. Gitu. Satu lagi aku nemu lagi gini. Waktu Yesus lahir itu kan di dalam keimanan Islam, Isa itu kan bisa ngomong dari bayi ya. Ya kan? Iya betul Pak. Dia bisa ngomong di dalam buayan ibunya kan. Waktu lagi ditimang-timang itu pakai sarung gitu kan. Nah, waktu orang Majus nyembah dia, mestinya dia juga bilang, "Jangan sembah aku. Aku bukan Iya. Tuhan." Bukan, waktu disembahkan, apa sih lu? Kaki gua keserimpet nih. Udah tuh, sono gitu kan. Ribet banget sih lo gitu. Iya. Orang Majus sujud menyembah dia, mesti dia tolak. Ini semakin Dan ini lagi Pak Prop ini yang lebih penting lagi. Waktu dia mau disunat kan dia bisa ngomong, tunggu. Itu steril belum? Buat nyunatnya, gue mau skip aja deh bagian sunat ini. Bisa aja deh, bilang aja, udah tenang guys, pokoknya turunin ayat, gue udah disunat dalam kandungan. Gimana? Tapi semakin lama diskusi sama Islam ini semakin jelas ya bahwa Semakin Allahnya mengerucut. Iya, Allahnya ini memang bukanlah Allah yang ada di Taurat, Zabur dan Injil. Ini Allah jadi-jadian ini. Ngaku-ngaku dia yang turunkan tapi dia tidak tahu isinya, kan aneh. Oh, parah ini Islam ini. Masa Allahnya so tahu tapi cerita Taurat, cerita Injil, cerita Zabur tapi dia tidak tahu isinya, bagaimana? Pilih nabi yang melanggar semua hukumnya kan, 10 perintah Taurat. 10 perintah Taurat. Satu pun tidak ada yang tidak dilanggar oleh nabinya. Dilanggar semua. Kan Pak Prop, lu inget nggak waktu Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya? Ingat. Sebelum nyaliban. Harusnya Yesus itu ngeluarin ini dong. Air dari sela-sela jarinya. Iya kan? Harusnya ngapain muridnya bilang, harusnya gitu ya. Ini sama orang buta aja kan istilahnya mukanya asem kan. Ngapain sih gua nyuci kaki lo? Sana gitu harusnya. Turunin ayat aja. Saudah Maria Magdalena cuciin. Kan gitu enak kan? Waktu dia mau nyuci kaki muridnya nggak mau dicuci, mintanya batu. Terus Marta datang ya kan? Apa lo tega? Memang. Kalau dari perspektif mereka, ya kan? Kalau dari perspektif mereka maksud gua itu lawak. Nih Yesus mati kutu kali ya gayanya di sana ya. Ngacau ya. Makin mengerucut ini ya Pak Lado ya. Iya, makin jelas jalan kebohongannya ya Allah. Pak Prof itu kejadian Isra Miraj ternyata Jibril saja pun tidak dikenal oleh malaikat. Jibril ini sekelas Jibril tidak dikenal sama malaikat. Kenapa? Gimana tuh logikanya? Bukan. Ini nabi ini yang nggak dikenal justru. Siapa dia? Kan ditanya sama malaikat. Pertanyaannya begini, siapa ini? Saya Jibril. Nah, terus siapa yang di sebelahnya? Saya berserta dengan kamu. Iya, baru dikenali. Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Kan lucu. Ini udah pertanyaan gue 2 tahun yang lalu. Ini kok bisa malaikat nanya? Iya, udah tahu aku ini. Lucu loh. Iya. Jadi Jibril tidak dikenal sama malaikat. Jadi sebenarnya siapa ini Jibril? Magang jangan-jangan. Mungkin dia malaikat magang. Tapi yang aku lucu nabi malaikat ini. Kontrak. Enggak, aku yang lucu nabi ini. Kenapa nggak kenal? Ini aku masih masuk nggak? Masuk aja Pak, silakan. Pak. Nggak, lucu aja. Ya tadinya dari obrolan ini paling tidak ada yang mungkin tadinya harapan saya mungkin saya bisa ngebuka pikiran yang selama ini mungkin tidak saya pikirkan, tapi sampai detik ini masih belum ada yang bisa merubah keyakinan, apalagi itu saat disampaikan apalagi dengan candaan seperti itu. Jangan karena Pak, saya nanti yakin Bapak ilmu dibunuh yang Pak. paling tinggi dari sesuai ilmu dengan adalah perintah adab. Muhammad bahwa yang mengganti agamanya dibunuh sama teman-teman Iya, Bapak. saya juga mungkin profesor dengan pendidikannya, dengan keilmuannya, tapi saya lebih percaya bahwa ilmu yang paling tinggi dari ilmu adalah adab. Sebetulnya kalau misalnya kita ada perasaan saling menghormati dari segala macam ya. Bagaimana bisa dikatakan ilmu paling tinggi adalah ketika dia mengajarkan bahwa bumi ini datar. Ilmu apa itu bumi datar Pak? Coba Bapak jelaskan Pandri. Ilmu apa itu bumi datar Pak? Saat ngobrol, apalagi ilmu apa itu matahari tenggelam di kolam berlumpur hitam Pak? Ilmu apa itu? Bapak katakan bahwa agama itu ilmu paling tinggi. Tapi ketika ilmu agamanya mengajarkan bahwa matahari terbenam di kolam berlumpur hitam, tingginya di mana? Mana ajaran mengatakan bahwa bumi ini datar?
tingginya di mana? Ilmu apa itu yang mengatakan Boleh saya bahwa bumi ini ngobrol? datar? Saya ada kesempatan. Ya, silakan beritahu siapa. Oke. Iya itu Prof. Pak Ladesing. Jadi dari obrolan ini saya harapin ada sesuatu. Oh iya, yang satu lagi Pak, ini gimana? singa bersin keluar Ini saya kucing. mau Masa ada kucing kesempatan. lahir dari Pak kucing Ladu, singa sabar, ini? Pak Ladu. Aneh ini. Pak Ladu kasih kesempatan dulu Pak Ladu. Iya. Silakan. Oh satu lagi. Silakan Pak, silakan Iya gitu Pak. Pak Ladesing. Iya Pak ya. Nggak tahu mungkin kalau di India untuk Iya, silakan Pak, Dia silakan. lari. Makanya Pak jangan suka menghujat Pak. Karena gini ya Pak Andri ya, kita tidak berkuasa mengubah bagaimanapun pilihan kamu. Kenapa? Karena Adam dan Hawa aja jatuh ke dalam dosa itu atas pilihannya sendiri. Apalagi kamu mau percaya Yesus itu atas pilihanmu. Kami tidak bisa mengubah cara pandangmu kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Itu satu hal yang Anda harus tahu. Ya, Allahmu aja nggak sanggup mengubah cara pandang Muhammad yang tadinya mukanya asam jadi nggak asam. Apalagi kami, ya nggak? Jadi kami nggak perlu mengubah cara pandang Anda kecuali Anda sendiri yang mengubah cara pandang Anda. Gitu Pak. Ya. Saya tadi hampir pingsan tadi itu dia bilang mengatakan bahwa ilmu agama itu ilmu yang paling tinggi, tapi agamanya mengajarkan bumi ini datar. Sekarang gini Pak Ladu. Kalaupun dia memiliki ilmu agama yang paling tinggi, bisakah ilmunya itu membangkitkan dia ketika dia mati? Membangkitkan ininya apa namanya untuk 7 bidadarinya itu. Atau minimal gini, bisa nggak ilmu dia yang tinggi itu menghindarkan dirinya dari kematian deh? Sobat dan sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita semua telah menyimak bagaimana Ibu Agatha memberikan jawaban yang jelas kepada setiap pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang di luar dari agama Kristen. Beliau terus bertanya dan puji Tuhan Ibu Agatha bisa menjawab dengan jelas sesuai dengan fakta dan juga data dan bahkan sejarah. Kiranya semakin banyak yang tersadarkan dan mari kita terus saling memberi motivasi kepada semua apologet, semakin memberitakan kebenaran kepada semua orang, dan kiranya video ini juga bermanfaat bagi yang menyimak, tentu paham apa yang telah disampaikan dalam video ini. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.